Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah para peserta didik sekalian, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar mencari ilmu. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang mana kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kita semua adalah yang pertama, menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, memberikan contoh perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia. Kita akan menuju kepada materi pokok. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam, yang pertama di dalam bidang agama dan kepercayaan, yaitu menganut animisme, yaitu menganggap bahwasannya ruh-ruh itu bersemayam pada benda-benda. Yang kedua, dinamisme, yang mana menganggap bahwasannya benda-benda mempunyai kekuatan. Kemudian yang ketiga, Hinduisme, dan yang keempat, Buddhisme. Itulah bidang agama dan kepercayaan kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. Terkemudian di dalam bidang politik, yaitu yang pertama terdapat kerajaan Hindu, yaitu di Kutai, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, Galuh, Pajajaran, dan Maladewa. Terkemudian yang kedua terdapat kerajaan Buddha, yaitu di Kalingga dan Sailendra. Terkemudian Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama, jalur utara dengan rute dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, menuju Damaskus, lalu ke Baghdad, ke Gujarat, yaitu pantai barat India, kemudian menuju Sri Lanka dan Indonesia. Yang kedua, jalur selatan dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, menuju Yaman, lalu menuju Gujarat, menuju Sri Lanka, dan menuju ke Indonesia. Inilah dua jalur rute yang dilalui oleh orang-orang Muslim yang menyebarkan dan berdakwah agama Islam. Terkemudian cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui hubungan perdagangan. Yang kedua, melalui pendidikan pesantren. Yang ketiga, melalui perkawinan. Yang keempat, pendirian pusat-pusat pemerintahan. Kemudian yang kelima, pertunjukan kesenian. Pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijrah, Islam sudah sampai ke Nusantara. Ini yang harus kita catat.
Lalu, faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia ini apa saja? Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Yang kedua, ritual keagamaan dalam Islam sangat sederhana dan mudah. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, disebarkan dengan cara damai. Dan yang kelima, hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang semakin menurun. Terkemudian, terdapat dorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah. Faktor selanjutnya adalah kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Dan juga banyaknya raja-raja Islam di wilayah Indonesia ikut berperang aktif melakukan dakwah, khususnya terhadap rakyatnya. Lalu, apa saja contoh perkembangan Islam di Indonesia? Pertama, contohnya adalah di Sumatera, yaitu daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, terletak di tepi Selat Malaka, yaitu tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Lalu yang kedua, para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi, kemudian membentuk keluarga muslim. Yang ketiga, para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, tetapi berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Yang keempat, puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Ini contoh perkembangan Islam di Sumatera. Lalu, perkembangan Islam di Jawa contohnya. Yang pertama, tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa, namun penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun, yaitu wafat tahun 1101 Masehi di Gresik, dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Yang kedua, abad ke-13, Islam sudah tersebar di Jawa. Buktinya ditemukan nisan makam muslim di Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Dan yang ketiga, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Lalu, siapa saja nama-nama Wali Songo tersebut? Adapun nama-nama Wali Songo itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim dengan gelar Maulana Maghribi atau Jumadil Kubro. Dia bersaudara dengan Maulana Ishaq, yaitu ayah dari Sunan Giri. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Kasan, bangsa Arab, kemudian menyiarkan Islam di kota Gresik dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 852 Hijrah atau 9 April tahun 1419 Masehi. Itulah Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik.
Terkemudian yang kedua adalah Raden Rahmat atau juga disebut dengan Sunan Ampel. Beliau adalah keturunan putri Raja Aceh yang menikah dengan seorang penyiar Islam dari Arab. Beliau menyiarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya dan wafat tahun 1481 Masehi. Lalu yang ketiga adalah Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau adalah putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau menyiarkan agama Islam yang berpusat di kota Tuban. Lahir tahun 1463 Masehi dan wafat tahun 1525 Masehi, lalu dimakamkan di Tuban. Kemudian yang keempat masih Makurat atau Sunan Derajat. Beliau adalah putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang kedua. Beliau menyiarkan agama Islam di Sedayu, Jawa Timur. Wafat dan dimakamkan juga di Sedayu. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyi Ageng Amanila alias Dewi Condrowati. 4 putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntosia yang dinikahi Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka yang diperistri Raden Patah, dan seorang putri yang disunting Sunan Kalijaga. Akan halnya Sunan Derajat sendiri, tak banyak naskah yang mengungkapkan jejaknya. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah paring teken marang kang kalunyon lan wuta, maring pangan marang kang kaliren, maring sandang marang kang kawudan, paring payung kang kodanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Terkemudian yang kelima adalah Muhammad Syahid atau juga Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Wilatika. Wilatika ini adalah bupati dari kerajaan Majapahit di Tuban. Muhammad Syahid menyiarkan agama Islam dan berpusat di Demak. Beliau wafat di Demak dan dimakamkan di Kadilangu. Lalu yang keenam, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau adalah keturunan putri dari Blambangan yang diperistri oleh Maulana Ishak. Beliau belajar agama Islam di Malaka selama 3 tahun, kemudian pulang ke Jawa dan menyiarkan agama Islam yang berpusat di puncak Bukit Giri dekat Gresik. Beliau wafat di Giri dan dimakamkan di sana. Yang ketujuh adalah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Beliau wafat di Kudus dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Lalu yang kedelapan adalah Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Beliau keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan menyiarkan agama Islam yang berpusat di Kudus. Beliau wafat dan dimakamkan di Kudus. Yang kesembilan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah Sunan Gunung Jati. Beliau adalah keturunan bangsa Arab yang lahir dan dibesarkan di Pasai atau Aceh. Beliau pernah belajar agama Islam di Mekah dan tahun 1521 Masehi puking ke Demak. Beliau selain seorang ulama juga sebagai panglima perang dan Raja Banten. Setelah beliau tua, beliau menetap di Cirebon dan menyiarkan agama Islam yang berpusat di Gunung Jati. Ia wafat dan dimakamkan di sana.
Adapun jasa Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa adalah menyebarkan agama Islam kepada penduduk pedalaman Pulau Jawa. Sebelum munculnya Wali Songo ini, agama Islam hanya berkembang di daerah pesisir saja. Raden Rahmat atau Sunan Ampel telah mengajak Raja Majapahit untuk masuk Islam, tetapi Raja menolak. Kemudian Raja Majapahit memberi kebebasan untuk menyiarkan agama Islam yang berpusat di Ampel dan Surabaya. Wali Songo berhasil mendirikan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Kerajaan Demak, Pajang, dan Banten. Fatahillah telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari serangan Portugis yang ingin menjajah dan merampas kekayaan Pulau Jawa. Wali Songo juga berhasil mengubah kesenian Jawa dari pengaruh Hindu kepada pengaruh Islam, seperti kalimat sada menjadi kalimat syahadat, dan perayaan sekaten yang diadakan di Solo dan Yogyakarta tiap 1 tahun sekali pada bulan Rabiul Awal berasal dari kata syahadatain yang berarti 2 kalimat syahadat. Disebut pula syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Sedangkan syahadat rasul berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu, contoh penyebaran Islam di Nusantara atau Indonesia ini adalah Sulawesi. Pertama, Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Pires sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Yang kedua, kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Taulo. Yang ketiga, perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato Ribandang dan Dato Sulaiman yang intensif menyebarkan Islam, sehingga Raja Goa yang bernama Karaeng Toni Gallo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Kemudian di Maluku, Irian dan sekitarnya. Pertama abad ke-15 Masehi, Islam telah berkembang di Maluku. Yang kedua, raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya pertama, Raja Ternate, Sultan Mahrum, dan Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, Raja Tidore, itu Sultan Jamaluddin. Dan yang ketiga, Raja Jailolo, itu Sultan Hasanuddin. Lalu yang ketiga, selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebi. Kemudian, menyangkut peran aktif umat Islam di Indonesia, pertama, memimpin perjuangan melawan penjajahan, di antaranya adalah perjuangan fisik secara langsung yang dipimpin oleh Imam Bonjol tahun 1772 sampai 1864 Masehi, lalu Pangeran Diponegoro tahun 1712 sampai 1835 Masehi, kemudian Tengku Jikditiro tahun 1836 sampai 1891 Masehi, kemudian Tengku Umar, Cuk Nyadin, dan Pangeran Antasari, yang mana Pangeran Antasari yaitu pada tahun 1790 sampai 1802 Masehi. Kemudian yang kedua, mendirikan berbagai organisasi keagamaan, madrasah atau pesantren, politik, dan lain-lain.
yang kemudian berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berjiwa besar di berbagai bidang. Di antara organisasi tersebut ialah Sumatera Tawalib atau Majelis Islam Tinggi. Kedua, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Ketiga, Syarikat Dagang Islam (SDI) atau SI atau PSI. Yang keempat, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama. Yang kelima, kita akan membahas tentang hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, masa penjajahan, yaitu kesatu, Islam mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasionalis. Yang kedua, semboyan Islam yang berbunyi, Islam adalah agama damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk bangkit merebut kemerdekaan bangsa. Yang ketiga, masyarakat Islam sadar bahwa membela negara adalah jihad fi sabilillah yang akan berbalas surga. Itu diantaranya hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Lalu, hikmah pada masa perang kemerdekaan. Pertama, para ulama terpanggil untuk menyiapkan kadar umat Islam. Banyak di antaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pesantren. Yang kedua, banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan. Di antaranya Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam. Kemudian yang kedua Muhammadiyah, dan yang ketiga Nahdlatul Ulama. Kemudian hikmah pada masa pembangunan. Hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia ini pada masa pembangunan yang pertama, tokoh-tokoh muslim berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan dan takwa dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Yang kedua, tokoh-tokoh muslim berperan aktif dalam bidang kesehatan dan sosial dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah diantaranya hikmah-hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Para peserta didik, itulah materi pada pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga perkembangan Islam di Indonesia ini memberikan sebuah gambaran dan wawasan kita mengenai Islam itu sendiri, sehingga hikmah-hikmah yang telah disebutkan barusan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.